Pojok kiri tak? Pojok kiri. Balik lagi ke channel TikTok Footballers, saya Coach Yahya. Ada dunia pelatihan di sepak bola, tapi sepak bolanya grassroots, bukan level atas, bukan level profesional, tapi insya Allah dari sisi pendapatan finansial kita di atas rata-rata gitu. Nah ini sekali lagi bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk pamer, tapi sifatnya lebih look. Kalau lu memang cinta sepak bola, kalau lu mau memang bergelut di pelatihan sepak bola grassroots usia muda, ada lo yang bisa menghasilkan, tapi memang ada certain kriteria yang lo harus kuasai, yang kita harus kuasai biar nilai jual kita juga lebih. Ya, di sini gue udah kehadiran Muhammad Rizky atau biasa dipanggil Rizky atau mungkin teman-teman dekatnya biasa manggil Kiki atau apalah ya. Tapi dulu gue cerita sedikit, gue sering ketemu Rizky ini cuma di lapangan futsal, ya, dengan Coach Andre Becesa waktu itu main futsal gitu. Dia mungkin ya nanti kita kulik lah dari dia. Mungkin nggak pernah kepikiran bahwa bisa sampai di sesi ini sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah nih gue bisa bilang dia salah satu pelatih yang sangat gue andalkan di. Coba kulik-kulik dikit dari Rizky. Halo Ki, apa kabar Ki? Baik Coach, Alhamdulillah ya. Ki, boleh ceritain Ki, lu sekarang lagi ngapain aja selama pandemi corona ini Ki? Untuk minggu-minggu awal, mungkin 2 minggu awal masih ada beberapa private, tapi setelah itu mungkin mereka juga udah balik ke negara masing-masing jadi off. Oke. Dan setelah itu baru mikir gimana caranya buat survive. tetap survive, ada income, muter uang biar nggak stuck. Akhirnya sekarang jual beberapa barang online lah. Di @goodprice.id ada beberapa sepatu, tas, sendal, dan semuanya original. Tuh dikasih ruang buat promosi gratis lagi. Ki, boleh ceritain dulu nggak Ki? Lu ngelatih di mana aja Ki? Ngelatih sebenarnya dulu awal tuh belajar di SSB di TikTok. Diajak Coach Yahya, belajar banyak dari Coach Yahya juga. Dan sekarang lebih banyak dan lebih fokus di sekolah internasional. Ada tempat lain? Tempat lain nggak mungkin karena alhamdulillah disibukin. Jadi tempat lain mungkin beberapa private aja. Private ada berapa Ki anak-anaknya? Private ada. Taruhlah seminggu itu rata-rata berapa kali latih? Bisa 3 tempat dan anaknya bisa 5-6 sekali latih gitu maksudnya atau satu-satu? Ada yang 2, ada yang 1. Jadi dalam seminggu total sekitar 6-7 anak lah. Kurang lebih. Dulu lu pernah kebayang nggak mau jadi pelatih sepak bola gini? Kebayang sih enggak Mas ya. Enggak, karena kalau dari kecil tanya mau jadi apa, pasti maunya jadi pemain. Tapi karena nggak nemu jalannya, cuma jalanin hobi aja. Terus awal-awal serius di bola sebenarnya bukan di sepak bola ya, karena dulu belajar banyak futsal sama Coach Andre, diajak-ajak main, akhirnya ketemu Coach Yahya, diajak belajar ngelatih, akhirnya sampai sekarang. Jadi boleh dibilang lo kecemplung lah ya di dunia pelatih sepak bola gitu secara tidak sengaja. Kecemplung, kepleset lah. Tapi alhamdulillah ya Ki ya. Sekarang dulu soalnya ini salah satu pelatih yang kita mengadakan pelatihan bertanya, menjadi pelatih sepak bola khususnya di level grassroots bisa menghidupi nggak sih? Ya alhamdulillah insya Allah jawaban itu dia udah temukan gitu, sedikit demi sedikit gitu. Apa yang membuat berbeda Ki menjadi pelatih grassroots di level yang bukan SSB? Lu kan tadi udah pernah ngelatih di SSB ya, dan udah ngelatih juga di. Apa yang dibutuhkan untuk bisa melatih SSB dan melatih di grassroots untuk kayak kelas level sekolah internasional? Kita masih harus adaptasi Coach ya, karena kulturnya beda, bahasanya beda. Itu yang paling penting, sama public speaking. Karena kalau kita udah bisa adaptasi culture, udah menguasai bahasa, tapi public speaking cara nyampein kita nggak bagus, anak-anak, khususnya anak-anak juga akan susah ngerti gitu. Kayak misalkan dulu di SSB kan culture-nya di Indonesia, ketika ada orang yang lebih tua ngomong, anak-anak tuh akan diem. Mau ditanya apapun akan diem, apapun itu. Sekolah internasional, ketika kita buka pertanyaan mereka akan rebutan. Dan ketika mereka rebutan, semuanya angkat tangan, kita harus nggak bisa asal langsung tunjuk A, B, semuanya langsung ngomong. Jadi kita harus tenangin dulu, siapa dulu yang ngomong, kasih giliran biar tetap terorganisasi. Sedikit hal yang berbeda sih. Jadi emang agak sulitnya di situ, yang harus ngertiin gimana psikologis anak, gimana cara ngomong sama anak, dan juga yang diperluin
bahasa itu sendiri, walaupun vocab saya sampai sekarang juga masih terbatas, grammar terbatas, tapi ketika dilengkapi dengan cara public speaking dan penyampaian yang baik, insya Allah anak-anak sih akan ngerti. Semua itu skill itu kayak public speaking, bahasa Inggris, itu lo dapat secara khusus di sekolah atau gimana? Sebenarnya dulu belajarnya gitu gimana atau dapat dari siapa? Dulu kebetulan SMP saya pesantren coach. Jadi pesantren tuh seminggu harus bahasa Arab full, seminggu bahasa Inggris full. Dan itu pun waktu di awal-awal sangat tidak menolong. Karena yang dibutuhin bukan cuma tahu grammarnya, tahu vocabnya, tapi mentalnya itu yang paling penting. Ketika ada anak ngomong, apalagi ada orang tua yang nyamperin, itu bukan lagi kita mikir apa yang mau diomongin, tapi gimana kita caranya nge-handle diri buat dijawab. Satu cerita coach, dulu waktu di TikTok kan ada murid internasional juga, namanya Tai. Jadi orang tuanya datang, kebetulan coach saya belum datang, dia tanya, ada coach saya nggak ya? Itu kalau kita jawab kan tinggal, oh coach saya masih on the way, coach saya is on the way. Itu hal yang gampang, sebenarnya sangat gampang. Tapi pada saat itu saya mikir ada sekitar 10-15 detik. Oh, he's on the way. Balik lagi kan sebenarnya itu kata yang paling gampang. He's on the way. Selesai. Tapi karena mentalnya nggak siap untuk hadapin orang tua, itu akan jadi masalah. Dan setelah itu Tai itu jadi murid private yang lumayan dekat ya? Atau murid yang lumayan dekat lah? Murid yang lumayan dekat. Private sih enggak. Akhirnya banyak juga belajar bahasa Inggris, cara dia ngomong. Yang bisa saya ambil ilmunya lah. Jadi boleh dibilang lu juga belajar ini dari lingkungan ya? Dari teman-teman pelatih, dari bagaimana melihat teman-teman lu yang mungkin lebih senior gitu ya, kayak Reza, kayak mungkin juga gue gitu ya. Terus lu beradaptasi dari situ dan lu praktekkan gitu ya. Good. Dan dia memang termasuk salah satu pelatih yang fast learner, belajarnya cepet gitu ya, makanya kayak gue bilang tadi, dia salah satu pelatih yang jadi andalan. Oke Ki, pernah dapat komplain? Komplain pernah pasti ya. Dan itu dari orang tua yang bahasanya justru tidak pernah kita pakai gitu ya, bahasa Inggris gitu. Atau bahkan mungkin bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti sama sekali. Misalnya ketemunya sama orang Jepang, sama orang India, yang bahasa Inggrisnya juga terbatas, logat dialeknya juga agak berbeda gitu. Lu handle-nya gimana tuh yang gitu? Sebenarnya pertama nenangin diri dulu. Tampung apa yang dia komplain. Baru kita kasih feedback di akhir. Jadi kesannya nggak saut-sautan. Karena orang tua mungkin akan ngerasa lebih didengar dengan cara itu, dan akan lebih nerima. Kalau kita saut-sautan ditambah masalah bahasa yang ada nanti akan jadi masalah baru. Ki, kita agak gali dapur sedikit. Sekali lagi, ini bukan untuk menyombongkan diri, untuk membanding-bandingkan bahwa loh kita bisa punya yang lebih besar, lebih banyak dari yang lain gitu ya. Tapi ini yang gue harapkan bisa menjadi message yang nyampe ke teman-teman pelatih, ke orang-orang yang mungkin tidak pernah berpikir, atau kalian-kalian muda yang nggak pernah berpikir untuk menjadi pelatih sepak bola, khususnya sepak bola grassroots ya. Karena banyak sekali yang bicara misalnya menjadi pelatih sepak bola grassroots itu pengabdian ya, tidak perlu ngomongin duit, tapi ketika dia pulang ke rumah ya faktanya akan berantem sama istri, berantem sama keluarga karena sisi finansialnya tidak tercukupi dengan baik misalnya ya. Jadi ini kita akan mengulik ini untuk pengetahuan bahwasanya ada bukan dunia luar sebenarnya sih di sekitar kita juga gitu ya. Tapi memang sekali lagi kayak yang kita bilang tadi, perlu skill khusus atau skill lebih agar bisa di atas rata-rata. Lu kan tadi dulu ada di TikTok lah ya. Kurang lebih kalau dulu di TikTok, kalau masih ingat, karena sekarang udah enggak lagi. Kira-kira dapatnya berapa sih antara bulanan kira-kira aja, roughly? Wah, sebenarnya kalau TikTok terus awal emang karena saya belajar di TikTok, saya benar-benar nggak mikirin duit sih dari awal. Jadi saya nggak bisa dibilang lupa lah detailnya berapa gitu per bulan di SSB, karena saya pure nggak mikirin duit, pure tempat belajar, pure tempat emang buat kesalahan di sana, trial and errornya di sana. Tapi kurang lebih berapa? Kurang lebih bawah level. Kalau nggak salah. Taruhlah antara 500 ribuan ya, itu di level SSB. Kalau di level yang lain dari privat Ki? Dari private tuh. Lu kalau ngecas privat kira-kira berapa sih, antara range berapa sampai berapa? Per anak sih range minimal tuh 250 sampai bisa sampai 500 atau lebih. Antara 250 sampai taruhlah 500 lah ya. Ya memang tergantung marketnya, ada yang memang mungkin bisa bayar lebih gitu.
ya. Nah itu kalau misalnya per bulan dapat berapa tuh Ki? Kalau dihitung per bulan lah rata-rata dari privat? Bisa di atas 5 sih. Bisa di atas 5 juta, itu baru dari privat ya? Kalau di admin lah ya. Itu kurang lebih berapa Ki? More or less? 20 or less. Oke, bisa sampai 20 atau bisa lebih. Ya karena tenang aja, dia mau bohong-bohong pun gue yang nulis, gue yang hitung, jadi gue tahu gitu. Cuma gak enak nyebutnya aja. Ya gak enak nyebutnya, tapi nanti akan kita coba bikinkan matematisnya. Sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa ada pelatih-pelatih sekolah sepak bola yang bergerak di grassroots, tapi dari sisi penghasilan boleh dibilang dapatnya di atas rata-rata gitu ya. Ya jadi gue bisa bilang kurang lebih antara 20-25 lah ya per bulan gitu. Ya, itu pun jangan lupa bahwasanya ada masa di mana kita tidak dibayar sama sekali karena sekolahnya libur. Nah, sebenarnya ngatur cash flow-nya gimana tuh? Sebenarnya itu tadi masih bisa ngajar lebih Coach. Ya. Kalau kita mau kerja keras lebih sih sebenarnya, kayak nawarin anak-anak untuk private. Yeah. Karena sebenarnya saya masih emang malu untuk nawarin, malu sebenarnya. Itu sebenarnya plus minus sih sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya yang private sekarang emang orang yang datang langsung terus minta. Jadi saya nggak nawarin. Ya jadi sekarang pekerjaan yang nyari dia, bukan dia yang nyari kerjaan gitu kan, udah enak banget. Apalagi gitu kan, itu udah dunia yang orang mencari gitu. Orang mencari, ibaratnya kita ke mall, orang ke mall itu buat belanja. Nah kita udah ada di mallnya kok, ya udah tinggal nggak usah dagang, udah duduk manis aja nanti ada yang beli gitu. Itu rezeki udah di level itu, jadi alhamdulillah. Nah balik lagi Ki, nanti kan ada masa gimana atau masuknya sekarang nih, kita nggak tahu, mudah-mudahan pandemi ini berlangsungnya cepet. Lu gimana ngatur cash flow dari itu? Dari yang lu udah dapet, apakah lu gabung, lu tabung gitu ya? Terus lu hitung-hitungan bagaimana kebutuhan primer, sekunder, dan tersier gitu? Sebenarnya kan kalau dihitung-hitung kita sekitar 4-5 bulan tuh nggak ada pemasukan. Nggak ada pemasukan. Dari 12 bulan, berarti lu punya taruhlah 5 bulan tuh. Berarti lu punya 7 bulan. 7 bulan. Ya, 7 bulan itu yang lu berpenghasilan. Bulan tuh saya hitung rata-rata per bulannya berapa, kali 7, kira-kira di total dalam setahun tuh dapat berapa, baru nanti dipos-posin, dibagi kira-kira per bulan tuh harus ngelok uang berapa. Jadi misalkan saya ngelok untuk sebulan berapa dan itu nggak lebih. Jadi sisanya walaupun bulan ini dapat lebih nggak akan dipakai. Jadi alhamdulillah nanti untuk bulan-bulan saat libur nggak ada pemasukan, masih aman dan masih bisa nabung. Lu sekarang udah nikah, udah punya anak, rumah sendiri atau masih nyewa? Masih ngontrak, tapi masih ngontrak. Insya Allah lagi mau coba gitu ya. Jadi kalau misalnya hitung-hitungan primernya sekarang udah nambah dong dibandingkan dulu gitu kan. Hitung-hitungan primernya, lu sekarang ngabisin berapa per bulan kalau untuk primer aja, kayak misalnya buat beli makan, beli baju, kan sandang, papan, sama pangan gitu loh ya. Sebenarnya mungkin karena orang yang nggak suka banget belanja sebenarnya. Irit jadinya nih. Jadi buat makan hidup sebulan tuh sekitar 4-5. 4-5, terus ada sisanya mungkin buat nabung sama buat cicilan rumah. Sekundernya udah mulai? Enggak. Tersiernya enggak? Cuma mungkin kayak belanja cuma kalau ada diskon. Tersier mungkin pingin jalan-jalan ke luar negeri atau beli mobil, beli pesawat. Kalau jalan-jalan sih sebenarnya biasanya di spare pas di musim panas karena liburnya panjang. Biasanya cuma di spare di dalam 1 tahun saat itu aja. Jadi masih bisa dipres-presin lah. Nah tadi kan lu sempat juga ngomong soal jualan online tuh. Jualan online di masa kayak gini apakah bisa bagus menurut lu? Sebenarnya penjualan dibilang bagus enggak, karena orang akan ngeduluin kebutuhan primer dulu. Tapi kalau dilihat peluang, ada peluang karena barang bisa dibilang retail dia akan coba jualan habis-habisan dengan cara apapun, dengan promo dan lain-lain. Itu yang bisa dimanfaatin buat ngejar penjualan nanti setelah pandemi selesai.
lu di sini jatuhnya bener-bener udah jualan sendiri atau reseller? Jualan sendiri sih, jualan modal sendiri. Jadi lu nyetok sendiri dulu, baru lu jual, bukan reseller yang artinya ketika lu lihat ini dijual sekian gitu, lu jualin lagi gitu kayak. Oke, good ya. Jadi itu ada ide-ide lain yang bisa juga menghidupi ketika kita terbentur pada satu dinding. Kayak sekarang nih ada musimnya pandemi corona. Insya Allah kalau kita kan ada tabungannya lah ya dari kemarin-kemarin gitu ya. Jadi kita coba tuh meminimalisir pengeluaran dari situ untuk bertahan karena kita tidak tahu akan sampai kapan ini pandemi corona ini. Tapi di luar itu kita tetap stay positif, kita tetap melihat bahwa di luar sana ada peluang-peluang untuk kita bisa tetap survive. Oke, thank you banget untuk saya sharingnya. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin tentang Goodprice? Yang disampaikan pertama saya buat semuanya jaga kesehatan sih, karena kita nggak tahu tiba-tiba nanti ada apa lagi ke depannya. Tapi dalam apapun coba cari hal positif yang bisa dilakuin lah, karena dalam sebanyak apapun hal negatif yang ada pasti ada sedikit hal positifnya. Itu aja sih Coach. Sip, thank you very much ya. Saya Coach Yahya, Coach Rizky ya. Salam kita Football First. Oi oi oi.